Pemimpin yang Pancasilais seperti apa ya? Nah, kita kembalikan saja kepada Pancasila itu sendiri. Kan ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita lihat dari yang pertama. Seorang pemimpin yang Pancasilais tentunya seorang pemimpin yang bertuhan. Kita tidak akan mengukur dari kadar ritual keagamaannya dalam melihat sosok seorang pemimpin. Pemimpin yang rajin ke masjid, rajin ke gereja, pura wihara bukan satu ukuran bahwa ia adalah seorang pemimpin yang berketuhanan. Tapi kita bisa melihat dari adab dan moral seorang pemimpin tersebut, dari perilakunya, dari kesantunannya. Karena seorang pemimpin yang bertuhan, tentunya ia tidak akan membeda-bedakan masyarakatnya. Dia tidak akan menganggap rendah masyarakat yang dianggap secara ekonomi lemah, secara pendidikan kurang. Dia tentu akan memperlakukan secara setara. Kemudian, pemimpin yang berketuhanan, ia akan mudah dalam membangun pemahaman masyarakatnya agar memahami dan menyadari bahwa dalam kehidupan bermasyarakat harus memiliki adab, memiliki tata krama, sehingga ia mementingkan nilai-nilai karakter masyarakat dalam pemerintahannya atau dalam institusi yang dipimpinnya, sehingga ia tidak luput dalam membangun kultur manusia atau perilaku masyarakat, sehingga di dalamnya terjadilah hubungan yang harmonis antara masyarakat yang saling menghargai terhadap sesamanya. Sekarang kita sering melihat contoh banyak pemimpin-pemimpin daerah maupun lembaga atau institusi yang tidak mementingkan masalah pembangunan karakter. Yang mereka pikirkan hanya target-target pencapaian yang sifatnya fisik atau yang sifatnya tangible, tapi yang sifatnya intangible atau yang tidak dapat terlihat nyaris tidak pernah mendapat perhatian, seperti misalnya pembangunan karakter, mission character building, atau pembangunan mental. Hal itu yang sangat penting tapi nyaris tidak pernah disentuh. Nah, masalah yang ketiga yaitu terkait dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Bagaimana persatuan ini bisa tercapai kalau masyarakatnya tidak dibangun karakter bangsanya, sehingga ia tidak menghargai teman-temannya, kemudian juga ia antipati terhadap suku yang berbeda, agama yang berbeda, sehingga dalam kepemimpinan baik wilayah, negara, atau institusi mudah sekali terbangun konsep pemikiran radikal, kemudian juga hal-hal yang sifatnya intoleran. Akhirnya terjadilah konflik di dalamnya yang menggunakan modus yang paling mudah untuk mengacak-acak Indonesia ini adalah masalah SARA. Tapi jika masyarakatnya dibangun karakternya, kemudian ia menyadari bahwa kamu ini orang Indonesia, Indonesia ini bineka, di situ terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Hal itu tidak akan menjadi persoalan sehingga akan mudah dalam membangun persatuan. Nah, kemudian di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik secara kearifan lokal maupun yang sudah diintisarikan di dalam sila keempat ini. Jika terjadi konflik atau perbedaan pendapat, musyawarah adalah cara yang paling tepat untuk mencapai kata mufakat. Dan seorang yang jadi pemimpin harus mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya.
Jadi apapun yang dilakukan pemimpin itu bukan berdasarkan ego, bukan berdasarkan ambisi pribadinya untuk mencapai satu target, tapi atas kesepakatan bersama yang sudah diwakilkan atau didelegasikan melalui turunan-turunannya yang akan bertanggung jawab terhadap keseluruhan elemen masyarakat maupun kelompok-kelompok yang dibangun di dalam organisasi atau institusi yang berada di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk bermusyawarah dalam menentukan mufakat. Nah, kemudian di sila kelima merupakan bayangan ideal dalam satu masyarakat atau dalam satu komunitas terbangun keadilan sosial. Nah, inilah yang akan menjadi problem utama dalam lingkungan masyarakat Indonesia, karena kita semua tahu bahwa lingkungan masyarakat kita masih terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Nah, disinilah tugas para pemimpin atau para pemangku jabatan bagaimana memikirkan pemberdayaan ekonomi, kemudian juga dapat membangun konsep-konsep yang mudah dijangkau oleh masyarakat, tapi juga sekaligus dapat membangun kemampuan ekonomi mereka dari hal yang paling sederhana, dari yang mereka bisa capai di lingkungan sendiri, potensi daerah yang paling dekat dengan mereka. Begitupun dalam sebuah organisasi, ada bidang-bidang yang menangani hal-hal tersebut dalam membangun kekuatan secara ekonomi, dan tentunya pemerintah melalui perwakilan-perwakilannya dapat membangun sebuah konsep yang dapat membangun kekuatan ekonomi di masyarakat untuk mencapai keadilan sosial tersebut. Tentunya akan sangat berpengaruh kepada situasi sosial dalam lingkungan maupun masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Nah, tentunya jika kita melihat, kita tidak perlu berpikir terlalu rumit bahwa dalam Pancasila itu hanya ada 5 item yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Banyak anak bangsa yang bersekolah di luar negeri, ada yang bersekolah di Boston, ada yang bersekolah di Harvard, ada yang bersekolah di Delft, ada yang bersekolah di manapun lah, perguruan-perguruan tinggi hebat di dunia. Tapi ketika memimpin orang Indonesia, ia harus mengetahui karakter dan kearifan lokal bangsanya, yang tentunya sudah disarikan di Pancasila. Akan sangat ideal jika seorang pemimpin Indonesia memahami kearifan lokal yang ada di daerah yang dipimpinnya tersebut, sehingga ia akan dapat dengan mudah menyelami karakter masyarakatnya, mengambil hati masyarakatnya, sehingga ia mampu menjadi sebuah jembatan bagaimana menggiring visi yang diusungnya ke depan melalui pendekatan-pendekatan lokal dengan masyarakat yang dipimpinnya. Dengan pemahaman tersebut, Indonesia yang bineka ini membutuhkan seorang pemimpin yang memahami kearifan lokal. Anggaplah yang paling dasar Pancasila, karena Pancasila merupakan sari dari semua pemikiran lokal yang disepakati bersama oleh para founding father. Tapi akan sangat lebih ideal jika setiap pemimpin mempelajari bagaimana kearifan lokal di setiap daerah, yang tentunya ada benang merah di sana, bahwa yang paling utama adalah kita mempunyai rasa empati. Itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang Pancasilais.